dulu, Bray. Kopi dulu guys. Supaya ditegang. Saya nggak ada kopi. Orangnya Nggak tahu. Siti Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sahabat-sahabat JMO, selamat malam. Kembali di channel Jejak Malam Official. Masih bersama saya Gus Ari, dan sebelah kanan saya yang pakai baju merah AA Rudi dan Tetsu di belakang kamera. Kameramen. Malam hari ini kita sedikit membahas masalah yang di depan kita ini sekarang. Kebetulan ini dari sahabat kita dari PGN, Pedang Golok Nusantara, yang dipunyai oleh Kang Aan. Sebelah kiri saya ada seorang tamu. Ini tamu apa Mas? Tamu ya. Tuma. Ada tamu gitu loh teman-teman. Namanya Mas Adi. Mas Adi. Dari mana Mas? Saya dari Cirebon Indramayu. Cirebon Indramayu ya. Kebetulan Mas Adi ini main-main ke sini, kemudian sedikit bertanya-tanya mengenai yang di depan. Oke, langsung saja untuk biar nggak panjang lebar. Ini yang di depan ini yang lebih tahu jelasnya yang sebelah kanan saya, Pak Rudi. Pak Rudi. Yes. Nggak enak emang Pak Rudi. Mas Rudi, tolong jelasin Mas. Ini apa ya? Ini keris memang, cuman kan Siapa ada. bilang bisa dapur? Nah, ini keris di depan. Cuman kan ada karakteristik dan nama-namanya lah saya kurang paham itu. Oke. Mungkin silakan dijelaskan satu persatu sekaligus mereview kerisnya yang diberikan oleh Kang Aan. Sebenarnya tentang keris itu kita sudah sering bahas ya. Iya betul. Cuman karena kita belum mereview Yang ini terutama ya, yang di depan kita ini ya. jadi kita review bahwa pusaka ini kita peroleh dari Pedang Golok Nusantara. Apalagi? Tiga-tiganya nih Mas. Ya, tiga-tiganya. Tiga-tiganya dari. Cuman dari story-nya berbeda ya. Oh. Kalau keris itu begini, mungkin untuk lebih jelasnya bisa ngelihat video-video kita sebelumnya. Ya. Keris itu sebenarnya identitas kita ya. Kita ini orang Indonesia dan kebetulan kita lahir di Jawa. Keris pun pusaka asli dari kita, itu sudah diakui oleh UNESCO bahwa itu warisan budaya dari Indonesia asli. Untuk melihat keris itu orang berbagai macam cara melihat atau punya sudut pandang sendiri. Ada yang melihat dari unsur seninya, dari keindahannya, sejarahnya. Bahkan ada sebagian orang yang melihat dari hal-hal esoterinya atau hal-hal gaibnya. Tergantung. Jadi kita mau melihat dari sudut mana. Nah, kebetulan waktu itu ceritanya saya itu disuruh sama sesepuh guru ya, bahwa saya harus mempunyai keris berdapur A, B, C, D. Salah satunya adalah dapur Kebolajer. Belajar. Oke. Nah, setelah saya cari Kebolajer ini memang susah untuk mendapatkan keris yang benar-benar bahwa itu keris sepuh. Ya. Kenapa saya disuruh mempunyai keris tersebut? Saya rasa tidak perlu dibahas kalau hal itu ya. Hanya saja memang kalau kita melihat dari keris itu mempunyai pamor, ya, mempunyai pamor, terus mempunyai dapur. Ada pakemnya sendiri. Misal kalau pamornya itu perdaringan kebek. Perdaringan? Kebek. Itu penuh Mas ya. Penuh. Penuh ya. Itu mempunyai filosofi bahwa yang memiliki
kris tersebut itu mempunyai pengharapan agar dia tidak kekurangan. Nah, seperti itu. Terus kalau dari sudut dapur, misal ada dapur naga, katakanlah. Dapur naga ini berarti dapur keris yang mempunyai karakteristik naga, di situ ukirannya. Dan keris ini lazimnya memang dari sudut penggunaan, contoh pada zaman dulu keris-keris berdapur naga itu dimiliki oleh orang-orang pembesar. Ya. Contoh ya, kalau kita pernah dengar keris Nopososro, katakanlah, itu keris seorang raja. Memang dapur-dapur naga itu lazimnya dipegang oleh orang-orang yang memimpin banyak orang, itu keris berdapur naga. Ada keris juga yang berdapur singa, ada singa barong dan sebagainya. Itu dimiliki oleh orang-orang yang mempunyai pasukan, mempunyai karyawan, katakanlah. Tapi dia lebih karakteristiknya lebih kalau zaman dulu mungkin ada istilah perang dan sebagainya. Itu lebih cocok memang dipegang oleh senopati, ya intinya orang-orang besar lah. Tapi terlepas dari semua itu, pembuatan keris pun tidak sembarangan. Jadi pembuatan keris itu, kalau misal seorang empu yang benar-benar paham, itu mereka mempunyai cara-cara sendiri, entah dari ritual dan sebagainya ya. Terus keris itu mempunyai diartikan sebagai identitas orang yang memegangnya. Nah, contoh, Mas Adi ini adalah seorang bupati, datang ke seorang empu, dia minta dibikinkan sebuah keris. Maka si empu ini harus mendalami Mas Adi dulu, secara kejiwaan dia, terus secara harapan dan sebagainya lah, yang berhubungan dengan kejiwaannya. Tapi bukan rumah sakit jiwa. Oh iya, jangan Mas. Empu di sini adalah orang yang menginterpretasikan karakteristik si pemegang itu ke dalam satu bilah keris. Oleh karena itu keris itu disebut musi aji. Atau tosan aji. Nah, contoh begini, si empu ini akan bertanya, Mas Adi ini harapannya apa? Harapannya misal saya jadi orang kaya, bla 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 gitu. Tulis, katakanlah ya, kalau simpel. Terus kalau marah seperti apa? Saya kalau marah begini begini begini. Terus suka menikah enggak? Lebih dari satu enggak? Iya. Saya suka, katakanlah. Nah, si empu ini dia membuat keris itu memasukkan unsur-unsur kejiwaannya dari Mas Adi tadi, yang suka kawin lah, apalah kata begitu, masuklah diwujudkan dalam sebuah bilah keris yang prosesinya itu. Nah, kenapa disebut tosan aji, musi aji? Karena prosesinya itu adalah seni lipat ya. Jadi keris itu dari bahan besi, nikel, baja, meteorit, itu dilebur jadi satu, dilempit-lempit, ditempah, lempit lagi, tempah lagi, lempit lagi, tempah lagi, sampai akhirnya jadi secara sempurna satu bilah keris ini. Katakanlah jadi keris jalan goyang. Keris yang memang diperuntukkan untuk ya seperti itulah ya. Bukan guna-guna ya, tapi untuk menarik lah. Ya, itulah. Jadi tergantung orangnya melihat dari sudut mana. Namun saya tidak memungkiri bahwa di keris itu, karena prosesinya memang memakai unsur-unsur metafisika juga. Jadi dalam sebuah bilah keris itu, walaupun tidak semuanya, itu ada unsur buhul. Kalau saya sudah pernah jelaskan tentang buhul. Buhul itu adalah, secara simpel saya jelaskan, buhul itu adalah benda yang mengikat kepada dimensi jin. Itu adalah buhul. Nah, di sini saya bedakan. Di sini ada satu bilah keris lagi, tapi saya taruhnya tidak di situ ya. Kenapa? Karena dua keris ini adalah keris kosong. Keris kosong yang artinya tidak mengikat ke bangsa lain, bangsa makhluk lain ya. Berarti ini bukan buhul ya? Ini bukan buhul. Ini dua-duanya keris yang berdapur kebolajer. Nah, kalau buka keris begini, ini yang ditarik ya. Yang ditarik. Kenapa yang ditarik ini? Karena dikhawatirkan di sini ada, biasanya empu dulu suka dicampur racun. Nah, kalau kita buka begini ada serbuk-serbuk lalu kehisap. Ya. Ini bisa masuk ke itu berbahaya. Ya. Bisa. Jadi kalau kita tarik,
ininya yang kita tahu. Nggak apa warangkanya. Ini sama sebenarnya dapur kebo lajer. Kalau tadi kan ada naga, ada singa, barong itu diperuntukkan untuk si. Ya. Kalau kebo lajer ini biasanya zaman dahulu itu Kebo lajer itu zaman dulu sering dipegang sama orang-orang yang mempunyai ilmu kedokteran. Dokter. Dia paham tentang pertabiban. pengobatan. Makanya sebagian orang mempunyai mengartikan bahwa kebo lajer itu adalah keris yang mempunyai filosofi untuk menangkal penyakit. Oh, tolak balak. Malah model seperti itu. Namun kedua keris ini sama kebo lajer juga kalau kita perhatikan, nah. Kan begini ya. Ini pun sama. Ini pun dapurnya kebo lajer. Di sini ada dua. Ini kebo lajer. Ini sudah sangat tipis ya, sudah kemakan usia. Kalau kita perhatikan, walaupun tidak satu empu yang membuat, tapi karena satu jenis dapur, dia sama-sama seperti ini modelnya. Ini keris bola. Keris ini keris kosong, artinya kosong ya, memang tidak ada yang mengikat ke bahasa jin ya. Jadi walaupun misal coba Mas Bagus pegang, coba cabut. Sebenarnya kalau kita menghormati budaya, ada karakteristiknya sama seperti kita bisa memegang pistol. Itu kapan kondisi safety-nya dalam keadaan aktif atau enggak. Kalau enggak berarti udah siap nyerang kan. Kapan dikokang juga kan. Nah, keris pun sama seperti itu. Dan kita mengambil, kita harus begini. Itu menghormati leluhur, menghormati dulu lah yang dibuat. Kira-kira seperti itu. Nah, terus di keris ini banyak orang sekarang itu melihat keris itu dari sisi sejarah sama seni. Ada segelintir orang yang melihatnya dari sisi esoterinya ya, bisnis. Contoh begini, kalau orang udah paham tentang pusaka, ketika menyerahkan pusaka dia tidak akan begini. Itu kelihatan bahwa orang itu nggak paham pusaka. Oh, Kalau orang paham pusaka mau menyerahkan keris begini, tangan dua dipegangnya yang bawah. Misal saya mau menyerahkan ke Mas Bagus, iya. begini, Mas Bagus harus megangnya ke atasnya. Oh, begini bro. Nah, ini sebagai tanda bahwa tanggung jawab untuk merawat keris ini dia sudah sanggup. Dan saya sudah memasrahkannya ke dia begitu. Secara falsafahnya seperti itu. Filosofinya. Nah, ini keris kosong. Jadi kalau misal kalian cabut, tidak akan bereaksi apa-apa. Beda dengan keris ini. Di sini saya akan bedakan mana keris yang memang ada isinya sama enggak. Oke? Saya boleh megang? Boleh, pegang aja. Isi ya, Mas ya. Kalau dari pembuatan ini kan, kalau di dalam dunia perkerisan, Ya. pesan aja ya, itu ada kemarin pernah diceritakan ada kesepuhan, ada sepuhan, Ada klasifikasi. dari tahun. Jadi gini. Kalau ini Sebentar, tentang keris itu memang ada 3 kelas ya. Ada keris yang disebut keris sepuh. Keris sepuh itu keris yang dibuatnya itu sebelum tahun 1700. Jadi kalau keris itu misal diteliti entah dari sisi bajanya diteliti katakanlah, itu kalau misal mengarah ke sebelum tahun 1700, berarti keris itu disebut keris sepuh atau keris kasepuhan. Lalu ada keris nom. Keris nom itu adalah keris atau keris kanoman. Itu keris yang diproduksi dari 1700 sampai 1945. Itu keris nom. Keris sepuh itu harganya ya lumayan. Keris nom aja lumayan. Nah, ada juga keris kamardikan. Keris kamardikan itu yang diproduksinya itu 1945 ke atas. Tapi kalau mau melihat karakter keris,
itu cukup dilihat batang tengahnya sebenarnya. Batang tengah. Kalau kita ngeliat ensiklopedia kris kan tebal ya, dari pamor, dari jenis gonjonya, dari dapurnya, dari macam-macam lah. Itu menjelimet kalau terus paksinya menjelimet kalau kita hafalkan. Bahkan warangka begini pun ada arti sendiri-sendiri, filosofinya ada sendiri-sendiri begitu. Jadi sangat banyak sekali, tapi sesimpelnya kris itu yang paling mudah untuk dipelajari adalah kris yang berjenis lurus. Itu kris yang biasa dimiliki oleh orang-orang yang baru belajar sebenarnya ya. Iya. Sebenarnya nggak juga sih kris. Memang kris itu ada dua. Ada kris yang mempunyai loop, sama kris yang tidak mempunyai loop. Contoh kris yang di sini dia punya loop ya. Dia ada tekukannya. Bukan. Kalau ini lurus semua. Nah, dari kris-kris yang biasa dipegang sama masyarakat kita, misal di pedesaan itu biasanya kris yang lazim dimiliki oleh masyarakat itu, ya kris contoh kris dapur brojol itu umum lah ya. Kebolajer pun umum, tapi biasanya hanya dimiliki oleh orang-orang yang memang mempunyai ilmu pengobatan. Tapi cukup dilihat batang tengah. Kalau batang tengahnya dia tebal, itu bagus. Oh, gitu. Nah, keris ini, yang ini udah sangat tipis kan? Kalau dari umur Mas, saya tadi kategori sepuh, nom sama kemerdekaan. Kalau Ini nom semua ini. nom semua. Nom semua. Dalam artian masih 1700 sampai 1000. Masih sebelum kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan kan. Cuman Tapi dia, lumayan berarti nah, kan. tapi jujur saya, walaupun yang satunya kan lebih tipis. Iya, ini yang tipis. Lebih tipis kan? Secara logika berarti lebih tipis, dia lebih tua. Lebih tua. Tapi saya nggak yakin kalau kris yang satu itu adalah kris nom. Bisa jadi itu kris kemerdekaan. Oh, betul. Dan ini kondisi kris ketika dihibahkan memang sudah dalam kondisi kosong. Beda sama kris ini. Termasuk ini juga Ya. kan? Kris ini memang saya terima dalam kondisi kosong tadinya. Kalau kris ini berbeda sama dua kris tadi. Coba perhatikan, dia tengahnya kan tebal, Iya. ya Kalau ini seperti ada dagingnya. ya, kalau ini namanya kris apa Mas? Kalau ini kan Ini mirip kris brojol juga, cuman bukan gitu. Dan jujur saya baru jumpain kris itu. berarti Dan konon kris ini memang katanya dulu dipegang oleh salah satu sultan Cirebon. ini tua ya, karena Ini tua, kayaknya ya. ada apa ya? Kayak udah kompos. Ini tua. Coba yang itu dibuka dua-duanya. Yang ini Gantian, buka-buka aja. ini kebulajan. Ini tidak berarsenik tapi ya. Ini ada arsenik apa enggak? Kalau kris itu sebenarnya pasti pakai arsenik, karena untuk menimbulkan pamornya Pamor. itu dia pakai arsenik. Tapi Dan arsenik itu mempunyai ya racun. racun yang berbahaya buat tubuh. Kalau ini Mas Rudi terima, maksudnya kadar arseniknya sudah lemah atau masih tinggi? Sudah lemah Lemah. dan sudah berkurang. Sudah berkurang. Tapi kalau orang yang menjamas itu biasa memang dicampur sama arsenik. Ini dijamas lagi misal supaya pamornya muncul, itu ada cairan arsenik gitu. Itu digosok sama biasanya sama apa? Jeruk nipis. Kebulajan. Kebulajar. Kalau yang ini sama juga? Sama, ya. Kebulajar juga ini? Dan ketika Mas Adi buka ini nggak ada reaksi apa-apa kan kemarin? Insya Allah nggak ada. Nggak ada. Karena memang itu kris kosong. Jadi ini semakin bertambah usia, dia semakin tipis Mas ya?
Secara logika begitu, cuman sekarang kan banyak pemain pusaka, pemain keris yang sebenarnya bahannya itu bahan sekarang ya, bahan baru, tapi dibikin seolah-olah itu tua. Dan kalau kita bermain keris, kalau kita nggak paham tentang keris ya bisa ketipu. Ini dari PGN tiga-tiganya. PGN, pedang golok-golok Nusantara. Nusantara. Ngopi dulu, Bray, biar nggak Ngopi oleng. dulu, Bray. Biar nggak oleng, Bray. Kang Mas Tetsu. Biar nggak oleng, Bray. Oh iya. Kopi sehat Kang Mas Tetsu. Cuy ini Kang. Join. Mas Rud, ini saya mau nanya nih. Ini kan nggak ada kayak gelombang-gelombangnya itu kan? Nggak ada Lekuk. lukanya. Lekuknya kan? Nah, saya mau nanya nih, Mas. Perbandingannya lebih bagusan mana, yang lurus kayak gini atau ada yang lekuk-lekuk? Sebenarnya kayak keris itu tergantung sama orang yang bawa. gini? Oh gitu. Satu itu. Yang kedua tergantung seleranya. Tergantung seleranya. Ada orang tuh bilang, saya nggak kuat bawa keris ini. Sebenarnya bukan nggak kuat. Bukan nggak kuatnya sebenarnya. Tapi dia tidak mengerti tentang keris yang dia pegang. Pamornya apa, filosofinya apa, dapurnya apa, filosofinya apa. Terus dulu dipegang siapa? Karena yang namanya senjata ini senjata tikam. Senjata itu kalau sudah makan darah, sudah ngambil nyawa katakanlah, sudah ada korban nyawa, Iya. itu pembawaannya pun pasti berbeda. Jangankan keris, pistol aja atau senjata api lah, coba tanyakan ke yang punya. Kalau pistol itu sudah makan korban, itu berbeda pembawaannya. Pembawanya beda. Pengen matiin orang terus jadi. Bisa jadi begitu. Sama juga keris juga. Sama. Karena hubungan senjata itu bukan hanya secara fisik, tapi itu psikis kita. Karena senjata mau nggak mau itu tuh identitas kita gitu. Jadi nggak ada beda jauh juga ya, Mas ya? Nggak ada beda. Antara yang lurus kayak gini sama yang Nggak ada beda, sama aja sebenarnya. Sama. Tergantung yang bawa. Tergantung yang kita bawa. Maksudnya tergantung yang bawanya gitu Ya. ya. Nah sekarang coba keris ini ya. Ini keris karakter buhol. Buhol itu mengikat ke dimensi lain. Jadi ada energi di keris ini. Kalau kita lihat memakai mata begini, telanjang, memang tidak ada apa-apa. Asik mata nggak ada apa-apa ya. Tapi begitu ini tercabut dari sarangnya, maka kalau orang yang mempunyai potensi katakanlah di batin dia, atau kalau orang itu sensitif, kalau orang itu sebenarnya tidak melihat itu ya sebenarnya, tapi tergantung sama kekuatan energi itu. Kalau energinya terlalu kuat atau sangat kuat, itu walaupun orang nggak mengerti apa-apa, dia begitu melepas keris itu langsung terasa. Ini begitu dilepas, nanti seperti ada sesuatu yang mulai menjalar ke tubuh. Oh gitu. Jadi ada hawa dingin, terus seperti merinding, campur aduk nanti. Nano-nano. Kombinasi. Kombinasi nano-nano. Kita praktekin dulu bukanya. Kalau bukanya begini, perhatikan, ini didorong. Oh. Ya, Tengahnya dipencet dulu ya, Mas Ya. ya. paham? Mau coba? Mau coba? Mas Bagus dulu kayaknya. Oh, saya. Mas Bagus mah sudah biasa. Sudah biasa kalau saya. Gampang Mas Bagus mah. Kalau saya mah udah terbiasa monggo. Nggak ada ini. Enggak. Coba aja, coba. Saya megangnya kayak gini ya. Biar langsung dipraktekkan. Gila. Tengahnya Mas ya. Ya. Itu digenggam, sarungnya tetap genggam. Tunggu aja beberapa menit. Kalau ini Mas, tahunnya Ini sekitar abad ke-18. Abad ke-18. berarti Kira berapa ya? 1700 sekian. oh masih segitu dulu. Berarti masuknya Buatnya. masuk nom ya?
masuk 6. Tapi kira-kira usianya berapa nih Mas? Ya berarti hampir 300 tahun. 300 tahun. 300 tahun. Tiga apa dong Mas? Tebal Mas ya tengahnya Mas ya. Iya. Santai loh Mas. Iya, Jangan bikin saya grogi loh. Santai. Kita belajar membedakan keris yang kosong sama yang berisi. Yang berisi. Karena keris ini sudah ngawin sama saya, Udah nyatu ya. namanya sudah nyatu. Jadi sebenarnya setiap hati saya menghendaki, misal saya menghendaki bahwa energi yang ada di keris ini masuk ke tubuhmu secara frontal, katakan. Saya hanya memberikan kode. Jangan dulu Mas. Jangan dulu. Jangan dulu Mas. Jangan sekarang Mas. Biar alami aja dulu Mas ya. Oh ya, alami dulu ya. Alami dulu aja Mas. Kodenya di WA. Jangan dikode dulu ya Mas. Sudah mulai terasa berbeda nggak soalnya deh? Dua-duanya. Belum sih Mas. Oh belum? Belum. Mau saya kasih kode? Tar dulu Mas. Tar dulu. Biar alami aja dulu. Oh, alami dulu. Alami Oke. dulu. Alami ya. Kalau karakteristik dari Mas Adi ini, dia sensitif kok enggak? Mas? Kalau ini nggak lihat sensitif atau enggak, Tergantung. nggak ngelihat sensitif atau enggak sebenarnya. Tapi batin dia itu punya potensi atau enggak, itu yang dilihat. Jadi kalau potensinya dia punya potensi katakan. Yang sebelah ini kayaknya, yang sebelah ini dulu nih Mas kayaknya Mas. Ya nanti juga mulai kerasa ke kaki semua, ke punggung semua nanti. Jadi udah kayak kerasa nih, tapi yang sebelah sini loh Mas. Yang di barang Biarkan saja. Sudah. Kayak yang gerak-gerak gitu ototnya. Bukan gerak-gerak. Kalau itu masuk itu seperti ada sesuatu hawa yang berbeda masuk ke badan kamu. Ses. Gitu. Perlahan ini menjalar ke seluruh tubuh. Nanti kalau udah masuk keluar lainnya nih Mas. Keluar cuma agak sedikit lama hilangnya. Oh gitu. Bedanya ngisi sama yang kosong gini Mas ya. Iya. Tapi kalau kau praktekin di keris-keris yang lain nggak akan seperti ini. Kenapa? Karena belum tentu yang punyanya mempunyai sesuatu yang satu paham sama saya. Katakanlah satu warna, satu ilmu. Kalau enggak beda lagi. Saya kasih kode dikit ya, dikit aja halus nih. Saya lewat siulan aja, nggak frontal ya. Jangan yang frontal-frontal. Enggak. Ya. Halus aja kita, Halus. mainnya halus. Saya main halus. Ya. Oke. Jangan yang frontal-frontal. Ya nan. Halus, main halus. Oke. Satu aja dulu. Iya. Itu ya. apa yang di Tiga agak frontal nih, bukan frontal, agak kuat tapi itu.
Cukup. Masih penasaran, lanjut. Gimana? Susah diceritakan, susah ya. Susah nih kita ini. Susah Mas Bagus. Kira-kira ceritanya gimana Mas Bagus? Ya nggak tahu ya. Kalau ada kelihatan dikit begini, saya kasih kode. Mulai, pas gitu ya. Serat itu gimana serat? Nyerangnya dari kiri terus ya Mas? Dari sini nih nah, kiri. Kiri ke kepala ya? Udah mulai Mulai kepala. Kalau mata belum ngebrol, lanjutin aja. Asal jangan pingsan ya. jangan pingsan, kalau pingsan kita Berat nih Mas. Sudah? Leher berat. Ya sudah. Cukup. Cukup, masukkan. Jangan langsung masukkan. Masuk tilang. Ya. Monggo, masukkan. Jadi gimana? Megang yang nggak ada isinya sama yang berisi. Jauh. Jauh. Ini nggak langsung hilang. Biasa kalau kayak gitu. Ya biasa, seperti biasanya kan. Ya. Karena memang setiap tubuh yang berinteraksi dengan hal-hal metafisik, kekuatan metafisis, pasti reaksinya seperti itu. Kalau itu yang positif, kalau negatif nggak begini. Leher berat Mas ya? Ya, tapi mata belum ngeblur, Alhamdulillah. wajah belum tebal. Loh, Oke, udah cukup. Cukup dulu Mas. cukup ya. Iya. Leher berat, tangan, kepala juga udah cukup Mas. Apalagi yang ditanyakan? Jadi gini, kalau tadi kan udah nyobain Mas Adinya. Terus kalau ini kan benda pusaka yang banyak kolektor yang mencari. Dan Mas Budi ada beberapa yang benda pusaka ini taruh di sini. Ya. Itu apakah kalau saya mungkin pribadinya kalau nggak tahu ya, wah itu di luar atau nggak takut hilang kah atau gimana gitu? Di luar sini gitu. Iya. Ini gimana? Ya kalau ada yang curi ya hilang. Tapi Cuman kan nggak selesai sampai situ. oh gitu. Berarti Urusannya. ada lanjutannya lah. Gitu. Ada lanjutan. Berarti aman. Kalau benda yang begini, ini kan kosong ya, nggak mungkin saya taruh luar. Tapi kalau benda itu berkodam, saya taruh luar pun nggak jadi soal. Oh gitu. Walaupun itu ambil sama orang, katakanlah dicuri, ini nggak selesai sampai dia mencuri. Tapi setelah itu, pasti banyak hal yang dialami. Itu aja. Intinya nanti ya kalau nggak diserahkan lagi ke sini. Pernah dengar nggak orang yang nyuri di tempat saya di kaku itu? Oh ya, yang akhirnya Nggak bisa gerak sama sekali kan? Iya. Nyuri apa itu? Jadi kesadaran. Oh. Terus Mas, kalau ini kan merah. Ya, Ini merah. Terus ada yang di dalam itu putih. ya. Terus kayak saya pernah lihat juga ada yang pakai warna hitam, ada yang kuning, ada yang kotak-kotak putih. Kalau saya hitam itu saya pakai untuk pusaka yang memang mempunyai sejarah yang jelek. Oh gitu. Kalau putih itu pusaka yang runutan ke atas sampai ke empunya itu jelas. Ini dari siapa, dan itu masih tercatat. Dan dia bersifat pukul, tidak kosong gitu ya. Biasanya saya tandain dengan kain putih. Terus keris yang
Misal seperti ini ada riwayat yang terputus. Terus ini pun mempunyai kodam, katakan. Jadi saya tandain dengan tanda merah. Berarti dari tanda-tanda itu ada. Kalau tanda merah dia mempunyai kodam, tapi saya tidak mempunyai catatan lengkap untuk seri apa saya runutkan ke atas. Berarti setiap orang mungkin beda-beda. Beda-beda. Dan merah itu tidak semata-mata saya kasih merah. Jadi keris yang saya tandai merah itu berarti keris itu yang mempunyai energi, saya katakan itu strong, kuat. Contoh seperti ini. Kalau keris yang tidak mempunyai energi kuat, itu nggak mungkin dipegang sama tadi. Saya kasih kode begitu, Langsung reaksi. Oh. Itu masih pelan-pelan. Itu masih pelan. Langsung bas gitu ya. Bahaya Mas ya. Selama nggak ada riwayat jantung ya aman kayak. Oh, berarti jangan sampai yang berjantungan megang ini Mas ya. Bahaya juga ya. Enggak, kalau pelan-pelan ya. Tapi kalau misalnya punya riwayat jantung, kalau berinteraksi sama seperti itu biasanya detak jantung pun kan makin cepat, terus nafas agak sesak, berat. Ngaruh juga Ngaruh secara fisik kan. Bagaimana Mas Andi? Ngaruh, ini yang di leher nih masih agak berat. Masih agak berat. Masih agak berat guys, yang di leher. Ya guys. Oke, mungkin itu aja Mas yang bisa disampaikan tentang ini. Oh ya, saya mau ngucapin terima kasih buat PGN. Terima kasih buat PGN yang sudah menghibahkan kebolajer 2 pasang untuk saya. Semoga Allah membalas. Amin. Amin. Makin sukses. Sukses. Amin. Sehat selalu. Amin. Amin. Udah? Sudah. Kalau tadi belum pernah ketemu sama Kang An ya. Kayaknya udah. loh. Ya udah. Udah lah. Waktu itu kan kita bareng pulangnya kan. Oh iya ya. Ya Kang Aan ya. Pernah pulang bareng ya sama kita ya Kang Aan. Oke. Ya sudah. Udah. Oke, teman-teman, itu dia video saat ini nge-review apa ini ya? Pusaka pemberian dari Pedang Golok Nusantara Kang Aan. Terima kasih. Dan buat teman-teman ikuti terus video-video kami selanjutnya hanya di channel Jejak Malam Official. Kita bertiga mau undur diri karena sudah mau subuh. Iya. Jangan lupa like, share, komen, Subscribe guys. channel Jejak Malam Official dan channelnya A. Arudi, kemudian channelnya yang ngasih PGN. Iya. Pedang Golok Nusantara. Pedang Golok Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sampurasun dan selamat malam. Malam. Selamat pagi.